benar ya Tuhan, seperti pujian kami pada pagi hari ini, bahwa Engkau yang layak menerima setiap syukur kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat seluruh kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Dan kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pendengaran firman Tuhan pada saat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, yang menyampaikan maupun yang mendengarkan Tuhan, dan kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masuk di minggu pertama di mana mahasiswa yang sudah libur kurang lebih 2 bulan, yang dimana semester 2 sebelumnya menjadi semester 3, tapi masih belum sah karena masih belum isi registrasi. Yang semester 6 sebelumnya mau masuk di semester 7. Dan puji Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah kita masih ada yang bebas, yang masih belum ada warnanya, masih putih semua. Ini mahasiswa baru. Shalom mahasiswa baru. Shalom. Nah, puji Tuhan, mereka hari ini mulai opram sampai hari Kamis. Jadi kita patut bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Dan kita patut bersyukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membacakan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara berganti. Saya bacakan ayat yang berangka ganjil dan Bapak Ibu sekalian membacakan ayatnya yang berangka genap. Dengan judul perikop Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu menanjak pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari diriku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bacakan yang ke-10 sekali lagi. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, seluruh mahasiswa, pasti kita pernah mengalami yang namanya kehilangan barang. Benar Bapak Ibu? Ya, kehilangan barang. Dan barang yang hilang itu yang kita miliki kadang-kadang
dia bukan hilang, tetapi terselip. Benar ya? Nah, waktu kita pakai, waktu kita gunakan, dia tersembunyi. Tetapi ketika kita tidak perlukan, dia pasti kelihatan. Nah, andai kata kita kehilangan sebuah barang, ya, panas lagi. Tindakan apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan ketika barang itu sudah hilang? Mencarikan atau membeli yang baru? Mungkin di antara kita mencari dulu sebelum, kalau tidak ditemukan harus beli baru, ya. Lem biru, lempar beli baru. Itu kalau sudah rusak. Tapi kalau masih bisa dipakai, pasti kita harus menakar dan kita harus mencarinya. Ya, apakah mencari barang itu atau membeli yang baru? Ya, tergantung kebutuhannya. Ya. Mungkin kita akan menjawab bahwa hal itu tergantung nilai barangnya, mahal atau murah. Jadi kalau sedang mahal-mahal atau tidak terlalu mahal, ya kita beli aja kalau memang tidak ketemu dengan barang yang hilang itu. Ya. Cara berpikir yang membedakan mahal atau murah, kudus atau najis, haram atau layaknya tidak dipakai lagi, suka atau tidak, tanpa disadari menjadi tolak ukur dalam masyarakat untuk menilai sesuatunya. Jadi kalau kita memiliki barang yang tersembunyi, tergantung pemikiran kita apakah memang harus kita ganti dengan yang baru, atau kita mau cari, atau kita memberikan atau mencari dengan sebaik mungkin dengan barang yang harus kita butuhkan pada saat ini. Hal ini terlihat jelas pada kasus Zakheus, si pemungut cukai. Lanjut. Nah, hari ini ya, sebelum masuk lebih dalam lagi, saya berikan tema bagi kita, hidup yang diubahkan. Sekali lagi tema kita pada hari ini adalah hidup yang diubahkan. Dimana kalau kita belajar, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah mendengarkan dan tidak bosan mengenai tentang kepribadian Zakheus. Mungkin dari sekolah minggu, ya, dari pemuda, dari kelompok mungkin mahasiswa sudah mengajarkan beberapa kali tentang Zakheus ini. Saya tidak terlalu menyampaikan bagaimana Zakheus itu, tetapi Alkitab mencatat bahwa ciri-cirinya pendek, ya. Tetapi pekerjaannya, bahwa di dalam Alkitab tercatat bahwa dia sebagai kepala pemungut cukai, ya, sebagai kepala pemungut cukai. Bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai adalah orang yang paling berdosa bagi Allah. Mereka suka memeras bangsanya sendiri. Mereka tidak pantas mendapat pengampunan dan keselamatan dari Allah. Tetapi dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, ada sebuah mujizat, ada sebuah keselamatan terjadi di rumah Zakheus. Lanjut. Di sini ada 3 kategori yang hilang. Dan saya memberikan kategori dalam penyampaian firman Tuhan ini adalah pribadi Zakheus adalah orang yang hilang, termasuk orang yang hilang. Yang pertama adalah orang yang hilang arah, hilang karena dosa. Zakheus termasuk orang yang hilang jati dirinya karena dalam pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang seharusnya pajak yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan, tetapi Zakheus meminta melebihi dari ketentuan yang telah ada, yang sudah diatur oleh undang-undang. Itu yang pertama, kategori orang yang hilang. Yang kedua, orang yang hilang adalah kehilangan harta, sukacita, dan damai sejahtera. Sekalipun Zakheus memiliki segala sesuatu, tetapi dia tidak memiliki namanya sukacita dan damai sejahtera. Ya.
Yang ketiga, kategori orang yang hilang adalah orang yang kehilangan jati diri, tidak serupa dengan Allah atau tidak seperti jati diri Kristus. Ya. Jadi Zakheus tergolong di ketiga kategori ini. Ya, kehilangan arah dia, hilang karena dosa yang dia berbuat kepada bangsanya sendiri. Yang kedua, hilang harta. Sekalipun dia punya harta tetapi hilang karena sukacitanya. Damai sejahtera tidak ada dalam keluarganya. Sehingga ketika Tuhan Yesus menumpang datang ke rumahnya, bahwa dikatakan di ayat terakhir, keselamatan yang terakhir, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lanjut. Nah, kita belajar dari arti Zakheus ini. Nama Zakheus artinya adalah dalam bahasa Yunaninya Zakaios, yang artinya suci, tulus, dan damai. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya, tidak ada ketulusan, tidak ada damai, tidak suci. Tetapi arti namanya suci, tulus. Ya. Tidak sesuai dengan perilakunya atau tidak sesuai dengan namanya yang diberikan kepadanya. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai, seorang yang kaya dan memiliki ukuran badan yang pendek. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sudah menafsirkannya, berapa ukuran Zakheus ini tingginya. Kalau mungkin sekarang sependek itu mungkin 150 kotor, 150 cm tingginya. Tetapi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah mendapatkan berapa tingginya badannya Zakheus ini. Tapi kita tidak fokus di situ, Bapak Ibu. Ya, kita fokus, kita akan belajar dari kehidupan Zakheus ini. Apa yang harus kita belajar dari kehidupan Zakheus? Yang pertama, yang kita pelajari dari kehidupan Zakheus sebagai pemungut cukai atau orang yang pendek adalah dia memiliki kerinduan dan keinginan untuk bertemu Yesus. Ya. Selanjutnya, Zakheus ada kerinduan dan keinginan untuk bertemu Yesus. Dengan adanya kerinduan, maka ia memiliki kerendahan hati. Terdapat di dalam ayat 4 dan 5, bahwa dikatakan di situ ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku menumpang di rumah. Yang pertama yang kita harus pelajari dari kehidupan itu sudah memiliki kerinduan. Dimana mungkin sudah lama dia mendengarkan tentang kabar Yesus, tapi dia menanti-nantikan sampai suatu hari, ya, dia bertemu dengan Yesus. Berarti selama ini dia memiliki kerinduan untuk bertemu kepada Yesus. Ya. Perjumpaan Zakheus dengan Yesus terjadi sebuah iman yang sejati dan penuh kepercayaan kepada Yesus. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Mungkin kita dalam berbagai kesibukan kita, ya, mungkin masih banyak keluarga kita yang masih belum mengenal Yesus. Tetapi ketika kita sudah mendengarkan, kita menyampaikan kepada mereka, ya, bahwa kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, memiliki kerinduan dan dibarengi dengan kerendahan hati. Sekalipun orang banyak, ya, dalam pembacaan kita, orang-orang bersungut-sungut kepadanya, ya,
mereka bersungut-sungut karena mereka pandang bahwa Zakheus itu adalah orang yang paling berdosa. Ya, orang yang paling berdosa. Tidak bisa diampuni lagi kesalahannya. Sehingga ketika Zakheus mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke rumahnya, masyarakat tidak bisa menerimanya. Ya. Mengapa Tuhan Yesus menumpang di rumah Zakheus, sedangkan Zakheus itu adalah orang yang berdosa? Tapi kalau pada kita baca pada ayat terakhir, dan Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk menyelamatkan yang hidup." Lalu yang kedua, apa yang kita pelajari dari kehidupan seorang Zakheus? Yang kedua adalah Zakheus menjadikan Yesus segala-galanya dalam kehidupannya. Atau Zakheus memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Kalau yang pertama tadi, bahwa dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu terjadi di perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada iman yang percaya dan terjadi keselamatan di dalam keluarga Zakheus. Di ayat yang ke-8, bahwa tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi ketika dia sudah menerima Tuhan Yesus di rumahnya, dia tidak memikirkan lagi kekayaannya, hartanya yang dia miliki, tetapi dia memikirkan bagaimana ia bisa mengembalikan, ya, bagaimana dia bisa menolong orang miskin, di mana sebelumnya dia memeras orang miskin, memeras pajak yang sudah seharusnya diberikan kepada pemerintah, tetapi dia meminta dan memeras kelebihan atau lebih dari yang telah ditentukan. Ya, dia tidak memikirkan itu lagi. Dia hanya memikirkan, saya harus benar-benar, saya harus memprioritaskan Yesus di dalam kehidupan saya. Sesibuk apapun kita dengan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, kita harus meluangkan waktu untuk mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Begitu juga yang terjadi kepada Zakheus di dalam keluarganya. Zakheus menjadikan Yesus sebagai prioritas, menjadikan Yesus sebagai utama dalam hidupnya, karena dia sudah percaya bahwa apa yang dia miliki tidak membuat dia selamat. Apa yang dia miliki tidak membuat dia damai, tidak ada kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga dia berbalik dan dia berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa apa yang saya miliki, saya harus mengembalikan kepada orang miskin. Dan disambut lagi, kalau ada lagi saya akan memberikan 4 kali lipat apa yang saya ambil dari orang yang saya peras. Jadi dia harus berjanji. Tapi firman Tuhan, Alkitab tidak mencatat bagaimana, apakah tindakannya itu sudah dia lakukan atau tidak. Tapi saya percaya bahwa Zakheus benar-benar melakukan hal itu, ya, karena dia sudah percaya bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia merasakan damai dan sukacita. Ya. Posisi kedudukan dan status sosial kita tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Zakheus tadinya sebagai orang yang sombong, orang yang memiliki harta yang kaya raya, itu tidak menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia memiliki keterampilan, karena dia pikir badan saya pendek. Kalau saya datang kepada Tuhan Yesus dengan orang yang banyak, pasti tidak bisa. Tapi
dia memiliki kemampuan atau memiliki kreatif, dia datang dan dia memanjat pohon, dan sehingga Tuhan Yesus melihat dia, sosok Zakheus di atas pohon, dan Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, turunlah Zakheus, aku menumpang datang dan menumpang makan di rumah. Mungkin saat ini kita dalam berbagai kesibukan, tapi kita harus meluangkan waktu kita untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Orang yang berani menanggalkan segala sesuatu karena Yesus akan dikenal oleh Yesus juga. Ya. Orang yang berani menanggalkan segala sesuatu karena Yesus, dan Yesus juga akan mengenal dia. Begitu juga tindakan Zakheus, dia meninggalkan segala sesuatunya dan dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Begitu juga mungkin kepada adik-adik kita mahasiswa baru. Mungkin dalam kehidupannya sebelumnya, sebelum masuk di kampus ini, hidupnya masih, atau kehidupan kita ya masih kacau balau. Tapi kita mengambil keputusan ketika masuk, kita menginjak pintu gerbang kampus kita ini, maka kehidupan yang lama kita harus tinggalkan. Percaya juga Bapak Ibu yang ada pada hari ini, kita juga harus meninggalkan ya kehidupan yang lama kita, dan kita mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang harus kita belajar dari kehidupan Zakheus? Yang ketiga adalah di rumah Zakheus terjadi keselamatan. Ya. Terjadi keselamatan di tengah-tengah keluarga yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Terjadi keselamatan di tengah-tengah keluarga yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau selama ini kehidupan Zakheus tidak benar, tidak tergolong sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus datang menumpang ke rumahnya, maka terjadilah keselamatan, terjadi damai, sukacita dalam keluarganya. Dan Tuhan Yesus juga sudah berkata di ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Berarti ketika Zakheus sudah memiliki kerinduan, Zakheus menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupannya, maka dia menerima hadiah yang sangat besar yang tidak ada nilainya, yaitu adalah keselamatan. Satu orang yang percaya kepada Tuhan, maka seluruh anggota keluarga itu akan diselamatkan dan diberkati menurut standar Tuhan. Amin. Ya. Kita juga yang ada pada pagi hari ini, kita memiliki kerinduan supaya keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan damai, ya, sejahtera bagi keluarga kita. Tuhan memberikan sebuah sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Kita menjadi seperti Zakheus, di mana dia mengambil tindakan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia memiliki kerinduan dan dia menerima juga hadiah yang spesial yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Belas kasihan Yesus tanpa syarat, itulah yang memampukan dan membuat Zakheus bertobat dan menjadi murid Tuhan Yesus. Kita juga yang ada pada hari ini, bahwa kita ya menjadi murid Tuhan Yesus. Kita berkomitmen untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Walaupun keluarga kita tidak dekat dengan Tuhan,
Tetapi kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepada keluarga. Sekalipun kita cuma satu di keluarga yang memang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan sukacita, ya, baik dalam kerjaan, dalam pendidikan keluarga kita, untuk masa depan kita. Tuhan memberkati. Keselamatan yang Zakheus terima sudah membawa perubahan sikap yang total terhadap kewajiban sosial. Di mana tadinya, ya, orang-orang atau masyarakat yang melihat Zakheus makan bersama dengan Tuhan Yesus, karena Zakheus adalah orang yang berdosa, dan dia meninggalkan itu semua, dan perubahan telah terjadi. Di mana ketika dia telah menerima Tuhan Yesus dan 100% berubah. Ya. Begitu juga kita yang ada pada hari ini. Kita harus belajar dari Zakheus, ya, di mana jati dirinya sudah hilang, damai sukacitanya sudah hilang, tapi dia mengambil keputusan karena dia memiliki kerinduan dan dia meninggalkan dunianya yang lama, dan dia datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi Zakheus. Dan tidak sampai di situ, Zakheus juga meneruskan. Zakheus juga melakukan tindakan yang sebelumnya yang dilakukan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia melakukan ke depannya dan seterusnya. Biar kita juga yang ada pada hari ini, kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita bisa berkumpul saat ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan. Ya. Kita menjadikan Yesus yang paling utama dan yang terutama dalam kehidupan. Sekalipun sesibuk apapun pekerjaan kita, kita meluangkan waktu untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan semuanya itu telah sudah terjadi, maka Tuhan juga memberikan hadiah, yaitu memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini dari seorang tokoh Zakheus, kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.